Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Kelas 4, tema 9, subtema 3, pembelajaran 4. Ayo membaca. Aktivitas manusia sering memicu lahirnya bencana alam, misalnya terjadi banjir, kebakaran hutan, atau krisis air bersih. Mengapa perilaku manusia dapat memicu terjadinya bencana alam? Ya, karena kegiatan manusia tidak mengembalikan lagi fungsinya, ada yang merusak. Ya. Perbuatan manusia tidak bertanggung jawab terhadap alam, justru akan merugikan manusia itu sendiri. Misalnya hanya demi mengejar keuntungan melalui jual beli kayu, manusia menebangi hutan secara membabi buta. Membabi buta itu berarti ngetok-tok, memotong saja tanpa menanam kembali. Hal tersebut akan memicu terjadinya tanah longsor, kekeringan, banjir, pohon-pohon yang menjadi pelindung tanah, penyerapan air, penyuplai udara bersih sudah tidak lagi. Perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Perbuatan yang dilakukan oleh satu atau kelompok orang, namun berdampak pada banyak orang dan berdampak pula pada keberlangsungan hidup manusia dan alam. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan, maka masyarakat harus secara sadar mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan alam. Bahkan masyarakat pun harus mau bersatu padu bahu-membahu menjaga kelestarian lingkungan alam. Misalnya dengan bekerja bakti secara rutin, membersihkan lingkungan, bergotong royong membangun sarana dan prasarana kebersihan. Selain kelestarian alam tetap terjaga, dengan kegiatan tersebut menunjukkan adanya sikap persatuan dan kesatuan. Ayo berlatih. Tahukah kamu sikap persatuan dan kesatuan yang lainnya? Tuliskan sikap persatuan dan kesatuan yang pernah kamu lakukan saat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Sikap persatuan di rumah. Barang yang dikerjakan bareng-bareng. Dikata apa? Di rumah kok. Membersihkan rumah secara bersama-sama, gantian. Misalnya Elsa mencuci piring, Marcel menyapu lantai. Ya, Sel? Apa? Oh, malah nyanyi-nyanyi lu. Ya? Ya. Terus sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Piket kelas. Gotong royong apa? Membersihkan sekolahan. Kerja bakti membersihkan sekolahan boleh. Dan kelas sudah. Sikap persatuan kesatuan di masyarakat. Gotong royong. Yang dilakukan malam hari. Pos ronda. Malam. Kan gantian itu 5 orang yang kerja bakti dalam hari Minggu bisa. Penyemprotan disinfektan itu juga bisa. Ayo berlatih, amati gambar berikut. Selanjutnya tuliskan pendapatmu mengenai gambar. Apakah perilaku atau sikap orang-orang pada gambar mencerminkan kesatuan? Gambar yang 1, menjenguk orang sakit. Mencerminkan persatuan tidak? Ya. Berkelahi? Tidak. Membersihkan lingkungan? Ya. Kerja bakti, membersihkan selokan? Ya. Menebang pohon? Tidak. Ayo membaca. Warga Kelurahan Rawabadak Utara rutin kerja bakti.
Warga di wilayah Kelurahan Rawabadak, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara bersama aparat pemerintah kelurahan melakukan kerja bakti bersama. Kegiatan ini itu dilakukan untuk mencegah banjir. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan antara lain membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan. Lurah Rawabadak Utara Suranta menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti atau gotong royong itu dilakukan rutin di Kelurahan Rawabadak Utara. Dalam kegiatan itu, warga juga melakukan penghijauan agar jalan lingkungan menjadi asri, hijau, dan indah. Manfaat lain dari kerja bakti adalah terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Kalau saat ini lagi ada corona, maka tidak, ya, social distance atau physical distance, jadi tidak berdekat-dekatan, tidak boleh berkerumun lebih dari 5 orang, memakai masker, cuci tangan, sesering mungkin, terus cuci tangan sesering mungkin, kemudian jika batuk tutup pakai lengan, ya, tolong. Jangan sembarangan. Kalau sakit di rumah saja. Kita belajar di rumah. Ya, seperti ini kita belajar di rumah. Ya. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dapat dilakukan dalam kerja bakti untuk usaha melestarikan lingkungan? Penghijauan, membersihkan selokan. Jawab, sah? Dijawab. Kerja bakti apa? Membetulkan saluran air. Lampu penerangan jalan bisa. Roda malam bisa. Kerja bakti untuk usaha pelestarian lingkungan. Berarti ya tadi penghijauan, kemudian mematang pohon lalu ditanam kembali. Melakukan penghijauan itu namanya, atau reboisasi. Banyak manfaat tumbuhan. Tumbuhan tidak hanya dimanfaatkan batangnya, udaranya, oksigennya juga. Karena yang bisa menghasilkan oksigen hanya tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan, nggak ada oksigen, maksudnya nggak bisa bernapas. Apa manfaat kerja bakti dalam menjaga sikap persatuan dan kesatuan warga? Ya, dengan kerja bakti jadi rukun. Yang berat jadi pekerjaan berat jadi ringan. Pekerjaan sulit menjadi mudah. Mengapa kerja bakti perlu dilakukan? Ya tadi, pekerjaan berat jadi ringan, pekerjaan yang sulit jadi mudah. Timbul rasa persaudaraan, kedekatan, rasa peduli. Kalau pekerjaannya banyak tuh dibantuin bapaknya cepat selesai. Cepat selesai, betul. Pekerjaan yang harusnya lama bisa selesai lebih cepat. Ayo berlatih. Kerja bakti merupakan kegiatan positif masyarakat yang banyak manfaatnya. Selain memupuk jiwa persatuan dan kesatuan, kerja bakti juga dapat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selain itu, kerja bakti dilakukan dalam rangka kebersihan bersih-bersih. Lingkungan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, rapih, dan nyaman. Kerja bakti apa saja yang sering dilakukan oleh warga masyarakat sekitar tempat tinggalmu? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya-tanya. Dengan bertanya kepada narasumber yang wawancara bisa. Nama Elsa, narasumber yang pertanyaannya adalah kerja bakti apa yang sering dilakukan oleh warga sekitar tempat tinggalmu? Apa manfaatnya? Jawabannya itu. Pertanyaan itu cari jawabannya dengan melakukan wawancara. Demikianlah pembelajaran 4.